Baik, terima kasih Saudara Miftahul. Mohon maaf Bapak, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pertama? Ya, saya siap aja. Saya sudah menunggu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Untuk materi pertama akan dipandu langsung oleh moderator kita. Kepada Saudari Rizkika Siva Nabila, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Tabipun. Ya, Pun. Perkenalkan, saya Rizkika Siva Nabila selaku moderator yang akan memandu materi pertama pada hari ini. Penyampaian materi yang pertama ini yaitu motivasi agronomis menjadi petani milenial oleh narasumber yang pertama yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Cipta Ginting MSc. Akan dilakukan dengan waktu 45 menit untuk menyampaikan materi, kemudian sesi tanya jawab di akhir acara dengan waktu 10 menit. Baiklah, sebelum acara kita mulai, izinkanlah saya untuk membacakan CV narasumber terlebih dahulu. Nama Profesor Dr. Insinyur Cipta Ginting MSc, lahir pada tanggal 1 Desember tahun 1960 di Buluhawar, Deli Serdang. Alamat kantor yaitu Jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Jalan Profesor Sumantri Brojonegoro, nomor 1 Bandar Lampung dengan kode pos 35145. Alamat email kantor yaitu cipta.ginting@fp.unila.ac.id. Alamat email rumah cginting2011@gmail.com. Pendidikan S1 Hama dan Penyakit Tumbuhan di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1983. S2 Fitopatologi di University of Tennessee, Knoxville, Tennessee, USA pada tahun 1988. Kemudian S3 Fitopatologi di Clemson University, Clemson, SC, USA pada tahun 1993. Penelitian yang dilakukan yaitu penyakit tanaman akibat jamur, lalu moto yaitu tidak mencari masalah tapi tidak menghindari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Bapak Profesor Dr. Cipta Ginting untuk menyampaikan materi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Saudara MC ya, Saudara Rizkika. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Kajur dan Bapak Sekjur jurusan Agronomi dan Hortikultura, serta semua dosen, dan juga yang kami banggakan mahasiswa program studi agronomi, ya, baik panitia, kakak kelas, ya, ketua panitia, semuanya panitia ya, dan juga mahasiswa angkatan 2021 ya, PS Agronomi ini. Jadi saya langsung saja mengingat waktunya singkat, saya izin share materi yang sudah saya siapkan. Pada saya diberikan judul yang saya rasa cukup menantang ini ya, cukup menarik ya, judul yang diberikan panitia, yaitu motivasi agronomis menjadi petani milenial ya. Jadi tadi saya sudah dijelaskan, kita satu fakultas, saya dari jurusan proteksi tanaman ya, saudara sekalian, seperti yang sudah diperkenalkan tadi. Jadi ini sebenarnya bagi saya ini ada dua kata kunci nih dari judul yang diberikan panitia ini, yaitu ada petani milenial, ada motivasi ya. Ini yang menjadi kata kunci. Saya mencoba membuat sedikit presentasi dalam waktu yang singkat ini. Saya mulai sedikit dulu tentang petani milenial ya, menyinggung sedikit, baru nanti saya masuk ke profil
lulusan agronomi, mungkin nanti baru masuk ke mata kuliah P3 ini ya Pak. P3 ini praktik pengenalan pertanian ini dan selanjutnya. Jadi saya kira kita semua mengikuti perkembangan ya, bahwa pertanian ini semakin menarik ya bagi pemuda ya. Buktinya semakin banyak petani milenial ya. Petani milenial terus bertambah dan ini memang juga sejalan dengan berbagai program pemerintah ya yang saya lihat baik di tingkat pusat maupun di beberapa Pemda ya. Pemda Jawa Barat misalkan, itu luar biasa ini programnya untuk meningkatkan jumlah petani milenial ini. Nah, petani milenial ini kalau kita ikuti bukan hanya di sektor hilir ya, seperti misalnya pasca panen atau pemasaran, tapi juga mereka sudah masuk ke sektor hulu begitu ya. Hortikultura misalkan, kita lihat juga ada pertanian organik dan lain-lain ya. Bisa kita lihat di berbagai YouTube ya. Saya kira baik sekali para mahasiswa untuk mengembangkan wawasannya, bisa melihat perkembangan. Sekarang banyak sekali difasilitasi oleh YouTube ya, dan mungkin juga ada platform yang lain ya. Nah, mereka ini biasanya karena masih muda ya, biasanya kan tergolong tidak lebih dari 30-an ya, 39 tahun tidak lebih. Banyak anak muda, jadi mereka itu adaptif ya. Mereka mudah menyesuaikan diri, mengikuti perkembangan teknologi ya, termasuk juga ICT ya. Apa ICT? Information and Communication Technology ya. Mereka inovatif ya, dan kreatif ya, mencari hal-hal baru, cara-cara baru ya, menyelesaikan masalah dan lain sebagainya ya, inovatif dan kreatif ya. Jadi memang ya saudara sekalian, ini peluang bagi lulusan program studi agronomi ya, dan ini sejalan dengan profil lulusannya ya. Jadi apa saja profil lulusan agronomi tadi sebenarnya sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Pak Kajur ya, Bapak Prof. Setio, bahwa lulusan agronomi itu tadi dijelaskan, saya review sedikit ya, sama saja persis, karena saya juga melihat dari kurikulum program studi agronomi yang saya lihat merupakan dokumen yang sangat baik ya, sangat detail dan sangat baik ya. Jadi saya lihat profil lulusannya, peneliti dan pendidik ya, manajer, konsultan penyuluh, dan juga pelaku usaha ya. Jadi profil lulusan ini apa artinya? Yaitu peran di dunia kerja ya, di industri, di masyarakat setelah lulus ya, sesuai dengan pendidikannya. Nah, saya kira memang ya ini kenyataan juga ya, bahwa memang bisa saja seorang lulusan agronomi bekerja sesuai dengan bidang ilmu yang sudah digeluti, yang sudah dikuasai selama kuliah. Tapi banyak juga yang bekerja di luar itu, ya, di luar bidangnya. Kenyataan kita lihat, ya, teman saya sendiri, adik kelas saya sendiri, dan juga alumni kita sendiri, banyak sekali mahasiswa kita, baik dari agronomi maupun HPT, yang sukses di bidang, meskipun di luar bidang studi dia selama kuliah, gitu ya. Tapi bagaimanapun untuk sukses pada bidang ya, dan juga di luar bidang kita nantinya, kita memang harus belajar sesuai dengan sasaran profil lulusan kita. Jadi dengan kita bekerja sesuai dengan sasaran profil lulusan kita, kan berarti kita serius belajar ya, banyak learning experience, sehingga kita banyak memperoleh kompetensi nantinya dalam kita bekerja, dimanapun kita bekerja, saudara sekalian, gitu ya. Nah, kan begini ya, profil lulusan ini kan tadi dijelaskan juga, bisa kita wujudkan kalau kita benar-benar mengalami proses belajar yang efektif. Artinya capaian pembelajaran yang direncanakan ya, itu bisa tercapai ya.
bisa Anda lihat sekali-sekali saya kira ya, dokumen kurikulum Anda itu ada beberapa capaian pembelajaran lulusan maksudnya CPL ini. Jadi ini saya nggak detail di sini, tapi bisa Anda lihat. Poin saya, saudara sekalian, Anda akan mencapai CPL ini ya, capaian pembelajaran lulusan ini dengan sukses di coba nanti dihitung ya, kalau nggak salah itu sekitar 60-an mata kuliah atau sekitar 140-an SKS. Nah, salah satunya adalah mata kuliah yang dari tadi kita sudah dengarkan ini ya, yang Anda akan jalani ini ya, yaitu praktik pengenalan pertanian. Nah, jadi saudara sekalian, tadi Pak Dekan sudah menjelaskan juga bahwa tolong jangan dilihat ini hanya satu SKS begitu ya. Memang saya katakan tadi dari sekitar 60-an, ini salah satu, beban kreditnya juga hanya satu ya. Pelaksanaan tadinya seminggu tinggal di petani atau homestay, tapi karena 2 tahun terakhir ini ada kendala COVID, ya kita adaptif ya. Ini kita juga sudah menerapkan apa yang saya singgung tadi, adaptif, yaitu tujuan tetap ada, tujuan tetap harus tercapai, tapi cara memperolehnya kita harus bersikap adaptif, menyesuaikan dengan kondisi tanpa melupakan tujuan kita ya. Jadi apa tujuan kita tadi sudah dijelaskan juga oleh Ketua Panitia juga tadi ya, Saudara Dimas juga sudah menjelaskan baik sekali ya, dan juga Pak Kajur tadi, bahwa praktik pengenalan pertanian ini memberikan pengalaman langsung ya bagi mahasiswa. Apalagi tadi dikaitkan oleh Pak Kajur dengan mata kuliah pengenalan pertanian. Saya kira ini nyambung, ya, bagus sekali. Cuman ini nanti praksis ya. Anda tahu praksis itu apa? Praksis itu praktik di lapangan seperti apa gitu ya. Jadi nanti Anda memahami kegiatan pertanian, juga kehidupan sosial ekonomi para petani diharapkan. Jadi lihatlah nanti usaha mereka sebagai suatu usaha ya, usaha tani kita sebutnya, yang mungkin nanti mencakup budidaya tanaman atau produksinya ya. Mungkin nanti ada pasca panen dan pengolahan sederhana, barangkali agroindustri sederhana, mungkin ada pemasaran dan lain-lain ya. Jadi kehidupan petani itu kan sebenarnya tidak, saya dulu ya menganggap sederhana gitu. Tetapi kalau kita analisis, kalau kita amati dan pelajari, ternyata kompleks juga, saudara sekalian ya. Ada isu teknologinya dan juga ada isu sosial ekonominya dan lain-lain ya. Jadi tadi juga disinggung Pak Dekan, saya setuju dengan Pak Dekan bahwa memang ini bisa bermanfaat bagi mereka yang berlatar belakang pertanian, tapi juga yang apalagi non pertanian ya. Bahkan yang bagi mereka anak seorang petani misalkan, program ini masih berpeluang sangat bermanfaat ya. Jadi nanti Anda mengamati, menganalisis dengan critical thinking ya. Tadinya mungkin belum ya. Anda masih SMA, tadinya ya seperti kehidupan rutin ya, berjalan, tapi sekarang ini Anda turun sebagai akademisi ya, sebagai mahasiswa ya. Ya, mahasiswa itu kan sivitas akademika ya. Anda saya kira sudah tahu ya. Yang disebut sivitas akademika itu adalah dosen dan mahasiswa ya. Kita ini sudah tergolong pembelajar. Nah, saudara sekalian, nanti apakah Anda seperti saya, anak seorang keluarga petani, tapi begitu kita mengikuti program ini, Anda datang sebagai seorang sivitas akademika yang mengamati, menganalisis, memahami, begitu ya. Apalagi kalau nggak salah berkelompok ini ya. Nah, berkelompok ini nanti banyak sekali soft skill yang bisa Anda dapatkan ya. Kerjasama ya, collaboration, dan juga berbagai soft skill yang potensi Anda peroleh. Kalau program ini Anda ikuti dengan efektif. Ya, dengan efektif maksudnya mencapai tujuan gitu ya. Saya kira ini tadi sudah dijelaskan juga baik oleh Pak Dekan, Pak Kajur, dan Ketua Panitia Dimas tadi. Nah, saya hanya ingin menggarisbawahi sekali lagi bagaimana sih perlunya
bagaimana sih menariknya? Apakah Anda bermotivasi apa tidak? Sebenarnya ini berpulang ke masing-masing Anda. Ya. Saya lihat di sini, saya bersyukur ya, Fakultas Pertanian, jurusan AGH dan panitia so far so good ya, menyiapkan dengan sangat baik ini. Saya turut berbangga. Tinggal nanti berpulang ke masing-masing mahasiswa. Ini sebenarnya banyak nanti berupa kegiatan mandiri ya dan berkelompok. Jadi tergantung masing-masing. Jadi sekali lagi, meski hanya satu SKS, tapi ini berpotensi sekali memotivasi Anda untuk kegiatan akademik lainnya nanti. Ya, perlu sekali untuk tadi Pak Kajur kalau nggak salah ini membuka gitu ya, menjadi apa namanya, menjadi wawasan, menjadi latar belakang, menjadi sebagai prakondisi untuk kuliah-kuliah yang lain ya. Makanya nanti saya nggak tahu nanti pengawasan kami sebagai pembimbing, tapi diawasi atau tidak, saya mengharapkan, saya mendorong Anda manfaatkan secara maksimal gitu ya, apalagi waktunya juga tidak lama. Karena ini sebenarnya sadar atau tidak Anda, ini bisa sangat bermanfaat ke depan ya. Ini bisa menjadi learning experience yang baik, selain tadi ada manfaat soft skill dan lain-lain ya. Caranya yaitu tadi harus serius ya, tidak boleh pokoknya nanti selesai kok pasti minimal nilai B gitu. Saya kira belajar dengan apa namanya motif mendapat nilai tinggi itu bukan belajar yang maksimal ya, itu minimalis itu orang seperti itu ya. Nah, jadi saya ingin mengakhiri obrolan kita ini dengan pertanyaan apa sebenarnya yang bisa Anda pegang agar efektif ya. Tadi efektif maksudnya kan mencapai tujuan ya, agar sukses gitu ya. Saya sebenarnya ingin menggarisbawahi dua hal ini ya. Kunci untuk sukses dalam semua kegiatan akademik sebenarnya saudara sekalian, mata kuliah apapun, bahkan juga sepanjang masa studi ya, saya rumuskan ya dari pengalaman saya, dari bacaan saya, dua hal inilah kunci sukses dalam kegiatan akademik ya, seperti dalam kegiatan yang lain juga sebenarnya, tapi ini fokus ke akademik. Itu satu apa, ingat tujuan ya. Yang kedua, do your best ya. Kalau yang dua ini Anda pegang, pasti sukses ya, sesuai dengan kapasitas Anda ya, sesuai dengan kondisi ya, environment yang ada ya. Tapi Anda akan bisa mencapai maksimal ya, sukses yang maksimal itu kalau Anda selalu ingat akan tujuan Anda ya, dan juga melakukan yang terbaik ya. Mungkin secara singkat aja, apa maksudnya ingat tujuan? Ya, kita kadang-kadang kurang termotivasi ya. Jujur aja ya, kami pun sudah mengalami puluhan tahun belajar, tidak selamanya kita belajar bersemangat, otomatis timbul semangat itu, tidak begitu. Kadang juga tidak. Kadang juga ada masalah ya, masalah pribadi ya dari diri sendiri maupun eksternal gitu ya. Tapi kalau kita kembali mengingatkan diri kita akan tujuan kita, ya, tujuan praktik pengenalan pertanian ini misalkan, atau tujuan Anda kuliah di Unila misalkan, itu satu cara meningkatkan motivasi yang paling efektif. Ya, ini menurut para ahli begitu. Orang yang tidak punya tujuan, ya masalah sedikit aja bisa lemah mentalnya gitu. Bayangkan ya sebagai ilustrasi sederhana gitu ya. Kapal di tengah laut yang tanpa tujuan, bisa dibayangkan ya, kemana dia? Ada gelombang sedikit. Nah, bayangkan sebaliknya, kapal yang jelas tujuannya gitu ya. Saya baru pulang ini dari Merak ke Bakauheni, jelas gitu tujuannya kan. Ini analogi yang sederhana, tapi persis seperti itu. Selama kita kuliah di Unila bisa 4 tahun ya, ada yang 5 tahun, ada juga yang barangkali senang sekali di kampus 6 tahun begitu ya. Itu
tujuan tadi perlu dipegang. Nah, sekali lagi saya berulang-ulang ini, tujuannya memahami kegiatan pertanian dan hal-hal terkait, dan ini penting sekali jadi prakondisi untuk kegiatan akademik 3 tahun ke depan, ya, 3,5 tahun atau 4,5 tahun tadi ya. Dan ini mempengaruhi mutu lulusan ya, Anda sendiri. Karena sekali lagi jangan anggap ini hanya satu SKS tidak penting, tapi kalau Anda memanfaatkan, potensinya besar sekali untuk sampai terkait dengan mutu lulusan nantinya. Karena ini terkait. Jadi kurikulum yang sudah dibuat jurusan itu semua ada sistematikanya, ada pola pikirnya gitu ya. Sehingga nanti dari awal Anda sudah serius dan mempengaruhi mata kuliah lain, sehingga capaian pembelajarnya maksimal, dan Anda akan mewujudkan profil lulusan yang sudah dicanangkan di kurikulum. Dan termasuk ya, seperti judul tadi, menjadi inspirasi bagi petani milenial. Ya terserah. Memang kita di sini judulnya petani milenial, tapi juga sama saja apakah dari peneliti, pendidik, praktisi dan lain-lain sama saja prinsipnya. Ada juga jadi politisi ya kan. Pak Gubernur Lampung sekarang juga alumni Fakultas Pertanian begitu ya. Nah, jadi itu yang kami harapkan ya. Saya tidak bisa terlalu banyak sebenarnya di sini karena waktunya singkat, tapi harapan kami sangat mendorong agar Anda melihat ya mata kuliah ini sesuatu yang sangat penting bagi proses perkuliahan Anda ke depan, dan juga menjadi mutu Anda nanti setelah lulus dari Unila. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, do your best ya. Saya mungkin salah ya, tapi tidak jarang saya merasa ya, saya lihat mahasiswa sebagian tidak berusaha melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan ya. Saya lihat dari bagaimana dia mengikuti kuliah, kedisiplinannya, mengerjakan tugasnya, kemudian terakhir nilai-nilainya begitu ya. Saya yakin dia masih bisa lebih dari itu. Misalnya menulis begitu ya, menulis. Masa subjek predikat aja nggak jelas misalkan, masa salah ejaan itu kan karena dia tidak maksimal aja gitu ya. Jadi dalam kegiatan P3 ini kami menyemangati Anda untuk do your best ya, do your best, lakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan, mulai dari persiapan ya, mungkin dikaitkan dengan mata kuliah pengenalan pertanian sebelumnya, atau banyak sekali di internet sebenarnya bisa Anda baca tentang pertanian bagaimana. Kemudian Anda lihat kenyataannya di lapangan. Jadi dengan persiapan seperti itu akan banyak pertanyaan gitu ya. Mungkin nanti pertanyaan Anda lebih banyak dari yang bisa Anda sampaikan ke petani itu ya. Daripada Anda diem, misalnya ada praktek lapang juga ada mahasiswa yang diem aja, nunggu dari pembimbing lapangan aja. Itu persiapannya kurang itu saudara sekalian. Nah coba ini yang penting. Kemudian dalam pelaksanaannya juga do your best. Dalam membuat laporan do your best. Dalam evaluasi nanti do your best. Saya kira ini yang perlu kita kita renungkan masing-masing ya. Ini sekali lagi lebih banyak kegiatan independen ini, kegiatan P3 ini. Jadi masalah pasti ada, ya, kendala pasti ada. Sekarang pun kita menghadapi pandemi COVID, tapi dengan do your best masing-masing ya, ya kendala tadi tidak membuat kita gagal mencapai tujuan ya, tujuan. Saya kira itu saudara moderator, barangkali ada yang mau bertanya agar bisa kita diskusikan ya. Mungkin saya stop sharing dulu ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan. Pertanyaan termin pertama akan saya buka dengan 3 penanya. Kepada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya dapat menggunakan fitur raise hand.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Ibu Jayanti, NPM 211416141. Jadi pertanyaan saya itu Pak, menurut Bapak sendiri, petani milenial yang sukses itu petani yang seperti apa Pak? Apakah petani yang sukses itu petani yang memiliki lahan yang luas dengan pendapatan yang banyak, atau bagaimana Pak menurut Bapak? Iya, langsung ya moderator. Iya Pak, bisa langsung dijawab. Ya, ini pertanyaan sangat baik karena ada nanti ke lapangan kan perlu menganalisis ya. Tentunya secara umum ya, petani yang sukses ya petani yang mencapai tujuannya. Tujuannya kan untuk mungkin mereka kebanyakan berkecimpung dalam produksi ya, budidaya tanaman pangan, hortikultur atau perkebunan begitu. Bagaimana mereka berhasil memproduksi tanaman sesuai dengan kapasitas paritas, kapasitas lingkungan yang ada gitu ya. Saya kira bisa seperti itu kalau petaninya tentu menerapkan praktek-praktek yang baik sesuai dengan keilmuan kita. Memang Anda belum menguasai ilmu agronomi, saya paham ya. Tapi nanti kan itu menjadi bekal stimulus bagi Anda untuk, rupanya banyak tantangan gitu kan. Budidaya itu kan ada aspek pemilihan paritas benih lah begitu ya. Pupuknya sudah sesuai apa tidak. Kalau ada hama penyakit, mereka punya wawasan apa tidak. Terus pengairan seperti apa dan lain sebagainya. Nanti Anda kan bisa melihat kalau memang mereka sudah menerapkan prinsip-prinsip agronomi yang baik, dia akan berhasil. Berhasil itu tentu mencapai tujuan produksi, ya ujung-ujungnya kan petaninya sejahtera gitu kan. Petani sejahtera itu ya cukup pangan, papan, pakaian dan lain-lain itu bisa menyekolahkan anaknya, bisa dia beribadah dengan baik. Itu kan bisa secara umum kita paham ya. Tapi nanti barangkali Anda melihat bagaimana sih dia memilih benih, bibit misalkan. Bagaimana sih dia tahu nggak tentang pupuk, tentang dan lain-lain ya. Saya kira nanti dosen agronomi yang akan lebih kompeten yang menjelaskan ini. Tapi karena Anda bertanya, secara umum saya kira seperti itu ya, Ike. Terima kasih. Saya boleh bertanya nggak nih Pak Cipta? Sangat boleh Pak, terima kasih Pak. Bagus. Ya, Bu Rizka, saya bertanya ke Pak Cipta ya. Pak Cipta, menarik tadi ya ini Bapak. Saya ingin bertanya nih Pak. Ya sebenarnya kan banyak dari mahasiswa kita ini yang masuk ke agronomi, ke fakultas kita ini bukan pilihan pertama gitu kan Pak ya, sebenarnya gitu kan ya. Nah menurut Bapak, bagaimana Pak menjaga motivasinya ya, meningkatkan motivasi gitu kan ya, agar nanti setelah lulusnya selama sekolah setelah lulus tuh bisa sukses di bidangnya gitu kan Pak, gitu ya. Karena sebenarnya banyak juga orang yang masuk bukan pada bidangnya akhirnya sukses gitu kan ya, gitu kan, sukses sekali itu kan. Contohnya mungkin yang di tingkat nasional itu ada Darwis Triadi, itu kan fotografer ya, sebenarnya kan dia kan pengen jadi pilot gitu kan, jadi fotografer. Helmi Yahya itu kan sebenarnya pengen jadi ahli keuangan tapi jadi presenter terkenal. Teman saya sendiri dulu satu angkatan ingin masuk astronomi ITB, akhirnya apa masuk agronomi dan sekarang menjadi manajer perkebunan besar di Indonesia ini kan Pak, di kelapa sawit itu kan agronomi gitu. Nah menurut Bapak bagaimana nih, adik-adik ini kan mungkin ada yang dulu pengen masuk ke dokteran, masuknya di ini, tapi supaya tetap bisa menjaga motivasi dan sukses gitu kan Pak. Itu aja Pak saya. Terima kasih Pak Agus. Saya kira Pak Agus ini bukan bertanya untuk Pak Agus ya, bertanya untuk kebutuhan mahasiswa. Ini secara singkat ya saya bisa jawab. Sebenarnya kalau ada kesempatan lain saya memang antusias untuk bicara masalah ini. Karena saya pernah pelajari nih Pak Agus. Saya bukan orang pendidikan, tapi pernah saya pelajari karena waktu itu saya menulis buku Kiat Belajar di Perguruan Tinggi itu yang diterbitkan dulu penerbit ITB kan tahun 97. Kemudian di grupnya Gramedia di edisi keduanya. Saya sampaikan jawaban ini dari ahli pendidikan sebenarnya, ahli psikologi, bukan dari saya. Saya pelajari. Jadi
banyak seperti itu kalau jujur, ya jujur aja lah saya kira kita, bahwa tidak semua mahasiswa kita, apakah di agronomi maupun pereks tanaman, yang berminat tadinya ke jurusan kita, ke program studi kita. Mungkin pilihan kedua, bahkan juga ada pilihan ketiga ya. Kita udah puluhan tahun juga ngajar. Tapi begini, kenapa dulu tidak dia memilih? Karena dia merasa dia tidak berminat di agronomi atau di proteksi tanaman. Nah, mungkin aja dia kurang berminat, ya jujur aja. Dia lebih berminat ke akuntansi atau ke kedokteran atau yang lain. Nah, tapi perlu para mahasiswa pahami, ada hubungan antara minat dengan perhatian. Nah, ini kalau nanti mau dibaca silahkan berselancar ya. Berselancar itu apa namanya? Lihat di internet begitu ya. Bahwa kalaupun orang misalkan kurang berminat, tapi kalau dia mencurahkan perhatiannya, ya, kalau dia mencurahkan perhatiannya pada waktu sesuai waktu tertentu begitu, minat kemungkinan besar akan mengikuti. Bahwa yang paling penting sekarang, Anda sudah memutuskan masuk program studi proteksi tanaman, dalam ini program studi agronomi begitu ya. Coba dengan Anda perhatikan, Anda jiwai program studi itu, itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang berhasil, meskipun bukan pilihannya program studi yang diikuti. Dia mencurahkan, mengikuti, dia dekat dengan dosen PA-nya, kalau ada masalah dia bicara dengan dosen pembimbing dan lain-lain. Karena sebenarnya, sesungguhnya dunia pertanian ini sangat-sangat menarik, tapi kita merasa kita tidak berminat, kita tidak pilih dulu waktu ujian masuk. Tapi begitu kita pelajari, termasuk barangkali ikut P3 ini ya, coba nanti betul-betul melihat petani itu, walaupun itu bukan saudara Anda, anggap itu saudara Anda, bagaimana keluh kesahnya, bagaimana penderitaannya, bagaimana tantangannya, kegairahannya, masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi, bagaimana dia mencari informasi, mencari pupuk aja mungkin bingung ya, dan Anda masuk ke dalam, lihat juga sisi-sisi yang positifnya, yang berupa tantangannya seperti itu ya. Makanya akibatnya Anda bisa lebih berminat, lebih menghargai dunia pertanian itu. Apalagi manusia ini hidup karena dunia pertanian kan ya. Kita ini penting sekali untuk kemanusiaan. Coba maksud saya begini, coba melihat sesuatu itu lebih jauh dari apa yang dilihat orang lain. Ya, coba Anda melihat lebih jauh, lebih signifikan, lebih berarti dari dilihat oleh orang-orang yang tidak kuliah, gitu kan? Anda ini mahasiswa sekarang, coba melihat dari sisi-sisi yang positif, sisi ajas manfaat, dan juga tantangan-tantangan yang ada, peluang-peluang yang ada. Ya, kalau Anda membiasakan diri, cara berpikir Anda akan meningkat terus sehingga Anda diharapkan menjadi kebanggaan alma mater kita. Saya kira gitu Pak Agus, secara singkat Pak. Jelas Pak. Oke, makasih Pak Cipta. Perhatian dan motivasi, perhatian Pak yang mendalam ya pada bidang yang kita tekuni itu ya sebenarnya ya. Perhatian ditekuni kan itu bisa dari usaha kita. Minat tadi kan udah given Pak, udah dengan memang kita nggak berminat, kita pikir ya. Tapi begitu kita dengan effort kita, dengan usaha kita menekuni, minat tadi tumbuh Pak. Ini banyak saya bacaan-bacaan seperti itu. Sering melihat dan sering menekuni. Ya, terima kasih Pak Cipta. Ya. Menarik ini kalau diskusi begini sama Pak Cipta ini. Saya suka ikuti YouTube Bapak, dan buku Bapak tuh tahun 2007 saya pernah baca dan ketemu di Gramedia ITB itu Pak. Benar itu edisi kedua Pak. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak. Silakan MC kalau masih ada. Kepada para peserta yang masih ingin menanyakan pertanyaannya, dipersilakan dengan menggunakan fitur raise hand. Baik Pak, sudah ada pertanyaan dari Saudari Tria Reza Putri. Kepada Tria Reza Putri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Reza Putri, NPM 20141611049. Pak, di sini saya mau bertanya. Kan terlihat banyak sekali mahasiswa yang lulus dan bekerja itu dia tidak sesuai dengan jurusannya. Sebenarnya apa Pak faktor yang membuat mereka itu pada saat bekerja mereka tidak sesuai dengan jurusannya mereka masing-masing gitu Pak? Faktornya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang juga baik sekali. Sebenarnya begini, yang paling ideal kita bekerja pada hal yang kita semangat ya, passion, kita punya passion di situ, itu baik sekali. Nah, tapi tidak selamanya juga bisa begitu, karena kenyataannya kalau reality ya, tidak selamanya yang ideal tadi yang bisa kita peroleh ya, karena banyak kompetisi, banyak masalah, banyak kendala gitu ya. Tapi begini, dengan mengikuti kuliah ya hari demi hari, semester demi semester, Anda sebenarnya sadar atau tidak ya, semua kita ini kompetensi kita sebenarnya meningkat ya. Kompetensi kita itu yang namanya hard skill, soft skill. Saya ada khusus video saya yang menjelaskan tujuan pendidikan tinggi, tujuan kuliah, yang mengupas apa hard skill, apa soft skill, bahwa Anda kuliah itu memang mencari kompetensi. Kompetensi itu kan sebenarnya maksudnya terkait dengan dunia kerja. Tapi Anda kuliah, yang saya jelaskan dalam video saya itu adalah memperoleh kompetensi plus. Tidak hanya kompetensi bekerja, tapi juga ada plusnya, yaitu macam-macam kemampuan yang sadar atau tidak. Menjadi warga yang baik, menjadi bisa mencurahkan perhatian, ada disiplin, ada kerjasama, dan lain-lain. Nah, jadi kemampuan itu semua membuat Anda mampu ya, membuat Anda punya kompetensi bekerja di bidang apa saja, begitu. Di bidang apa saja. Kalau saya ditanya idealnya Anda jadi pengembang pertanian nanti setelah lulus, ya, menjadi petani milenial. Itu kalau ada petani lulusan Unila menjadi petani milenial, itu menjadi buah bibir, menjadi kebanggaan alma mater itu. Tapi tidak terbatas di situ. Seperti kata Pak Agus tadi, kenyataan ya, teman saya itu banyak sukses di asuransi, di Astra, jadi posisi direksi ya. Teman saya barusan pensiun dari komisaris dulu BBD ya, sekarang digabung menjadi Mandiri. Itu jurusan tanah bisa jadi salah satu komisaris, menjadi direksi itu banyak sekali. Nah, semua kemampuan yang ada, makanya sangat disayangkan kalau mahasiswa tidak menggunakan kesempatan ya yang terbuka di jurusan, di program studi di universitas ya, tidak ikut dalam kegiatan kemahasiswaan dan lain-lain ya. Coba bagaimana Anda bisa asik dalam kegiatan P3 ini, asik dalam kuliah-kuliah lain dan kegiatan kemahasiswaan. Apapun nanti kondisi 4 tahun lagi, kondisi sekarang kan banyak berubah ya. Karena zamannya memang zaman berubah. Tapi kalau Anda sudah memperoleh, tadi dalam bahasa kurikulum namanya capaian pembelajaran lulusan tadi, Anda sudah memperoleh itu, Anda akan kompetitif, Anda akan bersaing, Anda akan adaptif ya. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan hari esok, tapi harapan hari esok itu Anda akan capai dengan kehidupan yang sebagai mahasiswa yang baik gitu, belajar dengan efektif, sehingga berbagai tujuan pembelajaran nanti tergabung yang namanya capaian pembelajaran itu, yang nanti Anda siap mencapai profil lulusan yang sudah dicanangkan oleh dosen-dosen Anda, oleh pimpinan jurusan Anda itu. Makanya sekali-sekali saya harapkan mahasiswa juga baca-bacalah dokumen jurusan tentang kurikulum ya, tentang yang lain begitu. Jadi mengapa bekerja di luar bidangnya itu seolah-olah sesuatu yang tidak diharapkan. Nggak begitu menurut saya. Nanti bekerja di bidang pertanian atau tidak, itu nggak masalah. Selama Anda punya passion nanti. Bisa saja nanti, seperti dikatakan tadi, ya melalui proses belajar, mungkin waktu belajar Anda suka internet, suka apa, nanti Anda menjadi pengembang ICT di dunia pertanian bisa juga.
bahkan ada menjadi wartawan karena Anda sebagai mahasiswa dan lain-lain, Anda menjadi dunia pers, masuk ke dunia berita, ya, industri berita seperti itu. Bahkan juga karena aktif di mahasiswa, tidak sedikit lulusan pertanian jadi politisi, enggak apa-apa ya. Tapi semua itu Anda akan bisa sukses karena sebenarnya interaksi dengan dosen Anda, interaksi dengan mahasiswa yang lain, dengan laboratorium, dengan masyarakat. Sebenarnya itu. Jadi jangan dipermasalahkan orang yang tidak bekerja di bidangnya. Saya nggak setuju itu. Saya nggak setuju. Ada juga orang mengkritik alma mater saya, IPB. Itu alumni IPB kerja di bank, di mana katanya. Enggak apa-apa. Kenapa bisa kami begitu? Karena kami terbiasa dulu bekerja keras. Kalau enggak, DO. Nah, sekarang ini saudara sekalian, tidak banyak yang DO karena banyak program memang untuk mencegah DO yang banyak. Tapi Anda tidak puas hanya tidak DO, tidak puas hanya dapat sarjana, tidak puas hanya dapat A, B gitu, tapi benar-benarlah capaian pembelajaran tadi, kompetensi tadi. Nggak bisa dibalik nanti kalau sudah lulus kembali lagi S1, nggak bisa. Sekaranglah kesempatan itu untuk sesuai dengan harapan Anda, harapan orang tua Anda, harapan kami juga. Saya kira itu, Tria, mungkin jawabannya agak panjang lebar ya, tapi tidak masalah, dimanapun bekerja tidak masalah. Dan semua hasil kuliah Anda itu relevan kok. Relevan, bukan hanya nanti di bidang budidaya, tanaman, enggak. Kan Anda juga bisa jadi penyuluh kata tadi. Saya kira itu, Tria. Terima kasih ya Pak untuk jawabannya. Baik, kalau tidak ada lagi, saya senang ya berkenalan, berinteraksi dengan mahasiswa program studi agronomi angkatan 2001 dan juga panitia ya, yang saya lihat keren semua ya, dilanjutkan ya hal-hal yang positif seperti ini, saudara sekalian. Sekalian saya promosi tadi disinggung Pak Agus, saya memang salah satu efek COVID ya, tapi dampak positif ini Pak Setio, positif dari COVID. Saya pelajari dari tadinya saya nggak peduli menjadi, saya buat akun YouTube ya, mungkin sebagai karya video YouTube itu barangkali kurang begitu menarik dari segi tampilan, tapi substansinya itu saya kembangkan dengan sangat serius. Jadi silahkan bagi yang berminat akun YouTube saya Profesor Cipta Ginting PhD, silahkan bisa dilihat, dikunjungi sekali-sekali. Terima kasih sekali lagi. Hal-hal yang tidak berkenan saya mohon maaf. Terima kasih Pak Kajur, Pak Agus dan semuanya panitia. Terima kasih Pak Cipta, sangat inspiring. Moga-moga, dan ini nanti masih mengajar juga, mungkin mengajar agronomi juga Pak Cipta ya? Saya agronomi kayaknya enggak, hanya agroteknologi dan terbanyak proteksi tanaman. Ya oke, tapi masih around ya. Terima kasih banyak, apresiasi yang tinggi. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Cipta Ginting MSc yang telah menyampaikan materi dan telah menjawab pertanyaan dari para peserta. Baik, terima kasih. Saya tutup acara pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Oke, saya izin live ya, saudara sekalian. Sukses ya, semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak.